situ tidak ada sebutan-sebutan begitu, yang ada yang menerima penebusan darah Yesus. Ya berarti Kristen dong kalau gitu. Ya enggak harus. Kalau dia menerima penebusan darah Yesus. Oke, sekarang gini loh, pertanyaan saya ini sederhana, nggak berbelit-belit Kak. Saya ulangi pelan-pelan. Menurut yang Kakak imani, di neraka ada nggak orang Kristen? Kan tinggal jawab itu. Kan saya sudah jawab. Ini Ya, Wahyu jawabannya 3 ini apa? sudah sangat jelas. Yang masuk ke surga itu ada 2 jalur. Dari 12 suku Israel itu 144. Dan dari segala kaum suku bangsa yang menerima penebusan darah Yesus. Makanya Injil Berarti ada ya? dikabarkan, disuarakan. Nah, berarti ada orang Kristen. Kakak mau nerima atau tidak, mumpung kakak masih bernafas ini loh. Ini Makanya gimana sih kok mau bilang terima? kita. Enggak, pertanyaan saya enggak begitu Kakak. Saya ulangi pelan-pelan. Menurut yang Anda imani, maksudnya ya nyambung gitu loh Kak jawabannya. Menurut yang Anda Nyambung, kakak aja yang nggak mau paham. Bentar. Menurut yang Kakak imani, di neraka itu ada orang Kristen atau tidak? Kalau pertanyaan kayak begini Kak, jawabannya cuma tinggal 2, ada atau nggak ada. Itu jawaban sesuai Itu pertanyaan. orang yang framing, itu yang orang mau memperbodoh Loh, orang. kok orang framing, orang bertanya, Karena kok Anda gini, bilang framing orang gimana yang ini? menjawab itu harus tahu dasar dan alasannya, jangan sebagai pengikut-ngikut iya, nggih, boten. Ya bukan, dia tergantung orang yang ngobrol sama kamu nanya apa. Lah kalau butuhnya jawaban ya dan G, kok Anda ngomongnya ke Itu yang jualan sapi kan membotolkan nggak orang nyambung. nanti. Itu yang membotolkan orang, apalagi berbicara dengan iman itu harus ada dasar kitab sucinya. Iya Kak, betul. Tapi kan Anda kan diskusi dengan orang kan sesuai dengan apa yang ditanyakan orang itu, sehingga terkesan Anda ini Makanya diajak saya bicara. harus menjawab sesuai dengan kitab suci supaya Ya sudah, Anda itu tidak yang saya tunggu. salah. Jawabannya apa? Nah, saya kan sudah bilang yang masuk ke surga itu nanti dari 12 suku Israel sama orang yang menerima penebusan darah Yesus. Jadi ada nanti itu 2 kitab kehidupan anak domba, yaitu orang yang menerima penebusan darah Yesus, sama kitab kehidupan tuh dibuka. Kan ada di Tibet, di pedalaman. Berarti jawabannya nggak ada Sabar atau dulu. ada? Mereka tidak mendengar Lu kok Injil. menghindar jawabannya ini gimana sih? Jawabannya ada apa nggak ada? Orang nanya ada orang Kristen apa enggak? Orang yang menerima Ngomong 12 penebusan suku darah Yesus. Israel kan nggak nyambung Kakak. Ya kan tadi ujungnya kakak bilang mau nanya siapa yang masuk surga. Kan ini sudah dijawab. Bukan sama siapa yang masuk surga, saya juga pun nggak tahu. Bukan tanya Berarti siapa. kakak kan tanya. Yang saya tanyakan, menurut keimanan Kak Deborah, di dalam neraka itu ada nggak orang Kristen? Saya nggak nanya orangnya siapa yang masuk neraka, enggak. Lah berarti Anda ini kurang cerdas. Anda pikir ini kayak ini partai. Teman-teman gitu, sudah ada- tahu ini jawabannya Kak partai. Deborah nggak? Dia bilang aku kurang cerdas katanya. Dia menjawab pertanyaan Enggak enggak gini, karena gini Anda kok melabelin gitu loh. Memang Ini anda ditanggapi penonton loh Kak gitu. Deborah. Iya, maksudnya saya heran pertanyaannya kakak itu melebelis, padahal sudah dijelaskan sangat jelas di kitab Wahyu. Yang masuk nanti itu orang yang menerima penebusan darah Yesus. Makanya kami ini harus mengabarkan, karena di luar itu Belum kakak ada tidak loh bisa pulang jawabannya. ke surga. Yang nonton mengatakan kakak belum menjawab, kan berarti nggak nyambung akhirnya. Ya silakan, ini Alkitab sudah menjawab sangat terang. Kakak menerima penebusan darah Yesus kah tidak? Kalau tanpa penebusan orang berdosa tidak bisa pulang ke sorga. Seperti Oke. kakak ini. Sudahlah, aku Kalau kakak kan nggak saat itu bisa saya kabarkan, kakak tidak menerima. Kakak nanti kalau masuk neraka jangan salahkan kita. Kau bilang Oke. Tuhan itu jahat karena kita sudah sampaikan. Kalau kakak tidak menerima penebusan darah Yesus, ya tetap. Ya oke nggak apa-apa kan, ngobrol santai kan. Kalau Iya. memang nggak ada masalah gini, saya nggak akan maksa. Saya kasih contoh soal gini, tolong kakak jawab ya. Jawab dengan logika akal sehat Anda sebagai orang yang Saya berpikir. nggak suka kak kalau dengan logika, karena akal kita ini sudah jatuh setelah Adam dan Hawa ini memakan buah pengetahuan. Sudah, terserah deh. Anda jawab secara apa saja, Karena nggak apa-apa. orang Nanti itu penonton ada yang menilai kan. Lama-lama Boleh jadi ya, ateis. penonton yang menilai jawaban kakak boleh ya. Silakan, kan Oke, di sekarang- sini room oke, sekarang orang saya mau nanya belajar Anda. kebenaran yang mengubah hidup, bukan orang yang mau mencari. Hati-hati loh kak, nanti Ya. malam kalau nggak bernafas hati-hati, kita nggak Ya. tahu hidup sampai kapan. Ya, oke, tarik napas Kalau dulu nggak ya. menerima penebusan darah Yesus, Nah, oke. bilang Oke, kemana? gini. Orang berdosa tidak masuk surga loh kak. Nah, kakak mau dicelup-celup di neraka dulu, seperti Sabar. Al-Maryam 65. Sabar, ini ujian kak, sabar. Gini Surat pertanyaan. Al-Maryam 65. Ya sabar dulu, ini saya belum mau tanya. Coba Nanti ganti saya gantian. tanya satu boleh? Ya boleh gantian, saya setuju. Nanti saya setuju, boleh gantian. Gini pertanyaannya.
Ya, ada seorang pencuri ini ya. Saya kasih cerita ini Anda ya. Kayaknya itu udah pernah kemarin ditanyakan. Ya kakak udah masuk di sini. Udah masuk itu seorang pencuri. Udah. Masuk akal itu cerita kakak, cerita itu. Yang kakak nanti itu toh tentang kasih itu disuruh ngapain? Enggak, bukan itu. Makanya saya cerita dulu, bukan. Kok kasih disuruh? Enggak, katanya itu. Keliru. Karena cerita. suaramu ini aku sudah sering kenal ini biasa sama Ya, oke, saya pelan-pelan ya. Ini penonton menilai jawabanmu loh, Kak ya. Oke, saya mulai. Enggak apa-apa. Ya, oke, ya siap-siap. Saya nggak memaksa jawaban. Ada seorang pencuri, ya Kak ya, ditangkap oleh polisi, dicebloskan ke penjara. Oke, sudah ya. Ada seorang pencuri si A namanya. Si A ini punya anak, sedang nonton TV di rumah. Didatangi rumahnya oleh polisi. Anaknya yang masih SD sedang nonton TV, diborgol sama polisi. Ibunya protes loh, Pak, kenapa anak saya kok diborgol, kata ibunya. Polisinya menjawab gini, karena anak kamu adalah anak seorang maling. Loh, terus kesalahan anak saya apa? Karena dia anak seorang maling, makanya saya bawa ke penjara. Oke, sekarang saya tanya Anda, cerita itu masuk akal nggak menurut Anda? Ya itu kan beda kak, itu hukum dunia itu berbeda. Beda Hukum dunia katanya. berbeda. Bisa Anda belum gini kak, jawab, tapi sudah bisa ngomong begini beda. kak. Ini gimana Diam dulu ini? kak. Aku kasih gini, bisa gini. Seorang anak ini dia jahat sekali toh. Dia kan harus menanggung hukuman, mau dihukum mati. Tapi karena bapaknya ini sangat mengasihi anaknya ini bisa kak, dia menggantikan. Jadi biar saya saja yang Saya menanggung. nggak tanya Saya soal tidak yang menggantikan bapaknya, Mbak. Yang saya Bisa. tanyakan, cerita tadi menurut kamu masuk akal nggak? Itu aja Anda jawab. Kalau Bukan nggak nggak masuk masuk akal, akal, Anda Kak, bilang nggak karena masuk kalau akal. Kalau anaknya masuk dia akal, Anda mencintai- jawab iya. Kak, Ini kok gini, jawabannya karena kakak tidak kemana-mana, mengerti. nggak nyambung. Enggak, karena kakak tidak mengerti artinya kasih. Kalau anak itu betul-betul mengasihi orang tuanya, dia rela loh kak menggantikan orang tuanya karena dia tidak mau. Itu urusan mengganti, bukan pertanyaan saya. Di sini urusan ganti Nah, mengganti, bukan. karena anda ini tidak mengerti nilai kasih, jadi bisa. Bentar Mbak, Anak itu sesuaikan bisa. ini gak nyambung ini. Oh, saya ditanya masuk akal enggak, Anda ngomong yang lain-lain menggantikan. Lah ya saya Ya kan nanya enggak, apa? dia kan ikut kan dia kan ditangkap kan, dia kan tadi bilang kan bapaknya yang jahat. Nah, Kalau anaknya di kan- penjara, Anda setuju? Nah anaknya kalau dia memang mencintai orang tuanya dia mau aja nggak apa-apa. Loh, Bahkan dia saya mau bukan bapaknya tanya aja. anaknya mencintai apa enggak. Yang saya tanya kamu. Tak kasih contoh karena- cerita, Anda setuju ke Karena anaknya di gini, penjara? sudut pandang Ini anda, gimana sih orang ini? pandang anda itu selalu yang jelek dan Astagfirullahaladzim, Anda negatif. didengar orang loh Kak menjawab Ya, begitu. kenapa didengar orang kenapa? Seperti Loh, itu Anda jadi bilang orang kalau itu anaknya jangan mencintai gini. nggak apa-apa ikut di penjara. Anda Orang didengar orang ngomong begitu Kak. Kak, jangan Masa Anda suka tega anak kecil ikut di penjara bernegatif bapaknya, anaknya nggak ngelakukan apa-apa, Anda bilang Anda setuju. Kak, Ini jangan- gimana ini? Tidak, kakak karena selalu berpikiran negatif thinking. Kakak Saya tidak nggak selalu mikir berpikiran negatif positif. thinking Kak. Yang saya tanya, kakak setuju nggak kalau Yang anaknya di memang penjara? gini, yang salah yang dihukum, tapi anak ini Ya bisa bagus, menggantikan pintar bapaknya. kamu kalau begitu, udah cerdas Anda. Yang salah yang dihukum. Saya Iya, tapi setuju kalau anaknya jawaban itu, mengasihi berarti Anda bapaknya, cerdas. kenapa? Apa masalahnya di kakak? Kakak kan tidak tahu Oke. nilai pengorbanan, kakak tidak tahu nilai kasih. Itu bisa loh kak, kayak gini, mama saya yang berhutang. Nah karena harusnya yang berhutang itu memang mamaku karena dia Itu problem yang lain. Apakah orang Saya setuju membayar. anaknya di penjara apa enggak? Penonton yang memutuskan. Ini berarti Dan hostnya itu terlalu polisi pun tega. juga nggak mungkin Kok bisa sebodoh Anda itu. mengatakan karena kasih anaknya mau ikut di penjara bapaknya? Anda sembarangan ngomong di sini. Kan, karena kakak juga aneh, polisi juga tahu Lu kok aturan. aneh gimana? Yang Anda imani kan begitu. Anda nggak percaya? Saya tunjukkan kalau Anda mengimani itu. Ya itu Yang salah. makan buah baik dan buruk Adam dan Hawa bukan? Iya nggak? Betul. Yang berdosa siapa? Pintu masuknya dari Adam dan Hawa. Saya nggak tanya pintu masuk. Ini ditanya yang berdosa siapa? Dia ngomong pintu masuk. Gimana ini? Iya kan yang tidak Yang taat makan Adam. buah pengetahuan yang baik dan Nah, buruk siapa? Adam, tapi kakak lihat di kitab Keluaran Tuhan akan membalas. Oke, yang kepada berdosa keturunan siapa kalau ketiga. begitu menurut Anda? Ya jelas waktu itu manusia kan cuma Adam dan Hawa. Kakak ini aneh. Ya sudah, oke saya setuju. Kalau Tapi yang berdosa kakak lihat Adam dan Hawa ulangan. setuju. Allah itu Lah, kalau Anda, sekarang saya nanya ini Kak Deborah, kalau ada bayi baru lahir, menurut Anda berdosa atau tidak?
Kakak tahu dosa itu Baru apa? lahir procot nangis, ya, nangis teriak-teriak bayinya, masih baru saja lahir. Menurut Anda berdosa atau tidak? Kakak tahu dosa itu apa enggak? Apa itu Loh, dosa? sekarang Anda ngomong dosa itu apa? Oh, ya Silakan. sebelum itu kakak tak jelaskan dulu. Kakak kan tanya. Ya, dosa menurut saya melanggar yang diperintahkan Tuhan. Itu namanya dosa. Tapi terhadap orang yang melakukan itu, bukan orang lain. Kalau kamu yang makan buah, ya kamu yang bertanggung jawab. Jangan anakmu kamu suruh gantikan kamu, nggak lucu. Tapi Tuhan itu Tapi gimana? Dia Yang akan saya tanya, membalas kepada yang bersalah keturunan kedua dan siapa ketiga. di sini? Kak, Anda jawab. kakak lihat itu anak kecil pun itu nggak usah kakak ajar. Dia anak baru umur 3 bulan ini baru jalan dia bisa ngeramas temannya. Dia bisa ngerebut-rebut Itu mainan urusan teman-teman lain, aja. kakak. Nah, itu perbuatan kodrat. dosanya si anak kecil yang nakal itu nggak Nah. apa-apa. Itu saya nggak masalah. Yang Kakak saya harus tanyakan pisahkan bayi ini. baru lahir ya, oe-oe. Menurut Anda berdosa atau tidak? Anda Kakak jawab. gini, kakak harus tahu artinya Lu nggak kodrat menjawab dosa. tapi muter-muter kayak kipas angin hostnya. Tidak ada muter kak, supaya kakak cerdas tidak terus dalam kesesatan kakak. Jadi Nah, itu tuh yang di ada- bawah aja cerdas jawab. ya silakan. Yang Kalau kakak berdosa ini merasa berarti cerdas, ya bodoh ini kakak- yang nulis berdosa, kakak bayi ngapain? berdosa katanya. Yang tidak menjawab. di bawah yang enggak yang Saya di bawah tidak ini ada yang menjawab menjawab berdosa kan minta ampun tololnya ini. Kakak diam dulu. Kakak Kok harus bisa bebas. bayi baru lahir oe-oe Nanti Anda saya bilang tendang loh berdosa kalau emang berisik. salah apa sih? Bayi itu Kakak sama kalau kamu? kakak kalau berisik saya tendang loh. Kau Ini dengar? loh Kak. Kak dengar dulu. Dengar Bisa dulu. ini kan pelan-pelan Dengar tuh. dulu. Iya, dengar dulu. Tadi kan sudah Nah, nyerocos. itu. Manusia ini diwarisi kodrat dosa, harus dibedakan. Kodrat dosa sama dosa itu beda. Dosa ini kalau sudah berbentuk dia Ya sudah Anda diinpus. jelaskan apa kodrat dosa, apa itu Kodrat dosa? dosa itu adalah sesuatu yang sudah memang ada di daging kita. Jadi kakak itu dari lahir nggak usah diajari nipu, itu dengan sendirinya. Tinggal diimplus saja dari Oke, rangsangan definisi dari dosa luar. menurut Anda apa? Dosa itu sesuatu yang sudah berbentuk pelanggaran, tapi kodrat itu adalah sesuatu natur di dalam dirimu. Nah itu yang kau warisi dari nenek Kalau nggak moyang. melakukan itu berdosa apa enggak dianya? Tidak berdaya, tetap pasti akan berdosa. Mari lihat anak Lu kecil nggak itu percaya nggak gimana berdaya. dia nggak melakukan Anda bilang nggak Kasih berdaya? contoh Ini saya, gimana satu ini? manusia yang tidak berbuat dosa. Kasih contoh Oke, saya. saya ngomong pelan-pelan Anda dengarkan ya. Coba, kasih contoh saya. Satu siapa orang yang tidak pernah berdosa. Bentar, saya ngomong dulu. Bapak tidak menanggung dosa anak tidak menanggung dosa bapak, tiap orang menanggung dosanya sendiri-sendiri. Anda pernah Itu- dengar kata-kata itu? Itu versinya berbeda. Ini di ke-10 hukum Taurat saja sudah berbunyi, aku Allah yang pencemburu, yang akan membalas kepada keturunan kedua dan ketiga. Ini apa 10 hukum hubungannya Taurat. sama Allah pencemburu kok nggak nyambung? Dia membalas kepada keturunan kedua dan ketiga, Kak. Ini Oke, saya harus jawab ya. ditulis salah ini. Ini 10 hukum Nah. Taurat loh. Anda tahu yang saya barusan Kakak ngomongkan lihat barusan saja. ini? Lihat itu kalau bapakmu PKI, kenapa itu anak-anaknya kroni-kroninya pun dihabiskan? Oh, itu kan Kenapa? hukum negara itu. Keturunan. Nah, itu Hukum sama. negara apa hubungannya sama hukummu? Itu sama. Urus sama Seperti itu PKI kan mewarisi. ideologi itu kan ada aturan undang-undang tertulis. Kok Ya, Anda itu kan hubung-hubungkan akhirnya dengan anak-anaknya itu? karena mewarisi pemikirannya Itu dari ada orang tua. undang-undang tertulisnya, Kak. Itu kenapa? Karena dia itu Itu kan sudah ditakut- direvisi, itu kan zaman Orde Baru dan itu kesalahan itu. Iya, Masa itu sampai kan- sekarang berlaku nggak ada itu? Bukan, Ini kenapa bisa nggak baca diambil berita hukum ini begitu? kakaknya ini berarti. Bukan, kenapa hukum dunia saja tahu seperti itu? Karena itu akan mengakar keturunan. Karena Itu manusia- politik, Kak. Kenapa Anda ngomong PKI, ngomong komunisme? Itu politik. Kamu itu dari 23 kromosom pria, 23 kromosom wanita. Jadi orang tuamu selain mewarisi harta, Orang berdosa juga sama kromosom ini hubungannya apa sih? Ya Allah, sifat ya Allah. pembawaan. Kok Itu Anda ngomong namanya kromosom hubungannya dengan dosa itu apa? dosa itu kalau sudah berbentuk kelakuan itu namanya dosa. Tapi sebelum itu tuh ada sifat kodrat dosa yang kakak warisi. Jadi kakak itu Oke, tidak usah anak pelan-pelan kecil ya, diajarin itu. pelan-pelan ya. Oke. Dia dengan sendirinya bisa. Jadi kakak harus Oke, bisa gini, bedakan Kak, ya. kodrat dosa sama dosa, Kak. Seperti itu, Kak. Gini. Anak tidak menanggung dosa bapak tidak beda menanggung dosa konteksnya. anak. Itu kakak ini. Bentar, saya Kakak ngomong itu selesai beda dulu, saya. Kak. Selesai dulu. Itu ada ayatnya. Saya ngomong itu beda. Itu beda untuk itu. Oh, berarti hukum Anda Israel tahu itu ada biasa. ayatnya. Anda tahu. Tahu itu di Berarti mana? ayat itu nggak benar. Yang benar kamu. Bukan, itu konteksnya hukum yang Gimana diterapkan Anda di percaya Israel. itu ayat Alkitab? Sekarang Anda ngomong bukan.
Bukan, itu konteksnya bukan hubungan kita dengan Tuhan. Kejatuhan dosa Lu dengan Tuhan. dijelaskan bukan. di Alkitab Untuk anak sesama. tidak menanggung dosa anak, Anda ngomong bukan. Iya, itu ada di Yesaya, itu konteksnya itu Musa ini bikin hukum peraturan kayak undang-undang. Kalau dulu itu kan belum ada undang-undang dasar gitu, itu undang-undangnya Israel. Enggak, saya bukan nanya undang-undang, ini Alkitab. Kak, Anda mensamakan dengan undang-undang dasar Alkitabmu. Enggak, yang kau kutip itu konteksnya Waduh, mengatur hubungan undang-undang manusia katanya dengan teman-teman. manusia. Alkitab yang ngomong dia bilang undang-undang katanya. Anda ini datang ke room ini hanya sengaja untuk memframing dan mengecoh, tapi kasihan. Anda sudah dipakai iblis untuk menyesatkan seperti Nggak boleh iblis seperti itu, Kak. menyesatkan, ya kan? Menuduh Ya, namanya. bukan menuduh, itu saya udah tahu, Kak. Jadi kasihan, Kak. Ini ya. Ini, itu yang hukum yang Kakak sebut itu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Itu hukum Musa itu ada. Beda dengan aturan Berarti manusia. undang-undang dengan dasar Tuhan. itu, bukan Alkitab, bukan kitab suci. Bukan. Tertulis di Itu- Alkitab, Anda bilang bukan. Kakak ini gimana sih? Itu undang-undang yang dibuat Musa untuk mengatur masyarakat. Waduh, gimana ya Israel. teman-teman? Mengatur Tertulis di hubungan Alkitab dia sesama. bukan dibilang bukan ya. Ya terus yang mana Maksudnya yang kitab gini, suci? kan ada hukum itu ada dua, kakak dengan Tuhan, ada kakak dengan sesama. Nah itu yang tadi kakak sebut itu hukum yang mengatur hubungan kakak dengan manusia antar manusia. Ya, kalau tertulis dalam kitab suci itu firman Tuhan atau tidak? Ya jelas semua firman Tuhan, tapi Loh, kok konteksnya Anda itu hubungan mengatur dengan manusia undang-undang dengan dasar manusia. itu gimana jalurnya? Tidak, itu saya bilang itu contohnya kalau sekarang ini kayak Loh, hukum kalau begitu tertulis dalam manusia ke Alkitab manusia. jangan kasih contoh, Kak. Berarti itu firman Tuhan. Ini kakak harus beda-bedakan antara Kalau hukum tertulisnya dalam kitab undang-undang KUHP, Kakak Anda masih bilang mau itu kitab. belajar atau mau bebal? Kakak masih mau belajar atau bebal? Supaya saya ganti yang lain aja karena saya membuang mutiara kepada pik itu nggak ada sia-sia. Loh, ini Kak. Anda ini penontonnya Saya banyak loh, Kak, yang mendengarkan. Aku nggak peduli orang mau nonton atau tidak. Loh, Saya Anda cuma kasih bilang, tahu yang benar bagaimana kalau orang bertanya kan begitu. yang tadi saya sudah bilang itu hukum Musa mengatur hubungan manusia dengan manusia. Oke. Musa Saya ini tanya mengatur lagi ya. beda dengan hubungan Tuhan kepada Oke. manusia kan, makanya mereka itu pakai darah domba setiap buang salah, itu mereka korbankan domba setiap buang salah, itu yang dengan Tuhan itu pakai harus ada penebusan. Tapi Ya kalau penembusannya sesama, hewan, Kak. Anda kan ngambil dari Iya. perjanjian lama kan? dia pakai darah hewan setiap buat Ya, salah. terus kok di dalam Alkitabmu dari darah manusia? Ajaran dari mana? Nah, itu Tuhan sudah bilang, kau pakai hukum ini dulu sampai penggenapan itu dinyatakan. Makanya Gimana mereka itu pakai mengajarkan hukum ini dulu? Mesias. Makanya Gimana Yesus itu? datang itu Nabi Yohanes Yesaya ini dia menubuatkan inilah anak domba penghapus Ini, dosa saya dunia. nanya Jadi, ini ya. Mm-mm. Kak siapa? Kak Deborah. Ya. Di dalam Alkitab kan ada tertulis tumit perempuan itu meremukkan kepala ular, betul? Ya. Dan ular itu meremukkan tumit perempuan itu. Dan itu adalah nubuatan dari Yesus nanti, betul? Ya, betul. Oke, pertanyaan saya. Tunjukkan di dalam perjanjian baru Yesus Anda mengalahkan iblis. Silakan. Dia Kalau mengalahkan memang nubuatan itu begitu. dia Silakan. Wahyu ini lihat. Yesus ngomong gini. Ketika aku melihat dia, tersukurlah aku di depan kakinya seperti orang mati, tapi ia meletakkan tangan kanannya di atas lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan akhir, aku yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah itu, dia turun ke dunia orang mati, dia merebut kunci itu, sehingga iblis tidak punya kuasa lagi, tidak ada yang bisa mengalahkan iblis kecuali Yesus. Kunci maut itu sudah ada di tangan Yesus. Jadi sekarang Ya, ini sudah. Yesus katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku dia tidak akan mati sekalipun tubuhnya mati. Nah, karena apa? Kunci maut, iblis sudah seperti singa tapi giginya udah nggak ada taringnya. Nah, sekarang gini. Sekarang gini, Anda percaya dia Ya. Tuhan karena dia bangkit. Wahyu 1 ayat 17. Dia Ya, kenapa, mengalahkan Kak? iblis. Ya, Kenapa? karena dia mengalahkan iblis begitu. Ya, dia kalah mengalahkan maut. Kunci kerajaan maut sudah ada Karena di telah tangan mengalahkan maut. Yesus. Oke, sekarang saya tanya Anda. Di dalam Alkitab, Lazarus bangkit dari kematian nggak? Itu kan dia dibangkitkan, habis itu kan Lazarus mati lagi. Yesus juga dibangkitkan. Siapa bilang Yesus bangkit sendiri? Ada ayatnya dia dibangkitkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 32, Anda baca. Ya, Yesus jelas pun dibangkitkan, dia, say. jelas dia dibangkitkan karena Ya, dia terus apa itu bedanya sama Lazarus sekarang? Beda. Kalau sama-sama dibangkitkan,
Beda. Lazarus itu tidak Oke, mengenakan bedanya tubuh apa? kemuliaan. Lazarus habis itu kan cuman hanya untuk menunjukkan kepada Israel bahwa Yesus ini diberi kuasa gitu. Habis itu kan dia Sama-sama mati lagi. dibangkitkan bukan? Iya, tapi habis itu dia mati lagi, Kak. Dia mati Ya kan lagi. kalau sama-sama dibangkitkan nggak ada bedanya dok. Kenapa nggak ada Tuhan kan Lazarus bangkit dari kematian mengalahkan Beda. iblis Habis loh. itu, habis Tuh itu beda mau katanya lah. karena hanya Yesus yang setelah itu mau tidak berkuasa lagi atas dia. Tapi kalau Lazarus ini kan hanya sebagai untuk contoh supaya melihat kuasa bahwa Yesus ini memang anak Allah. Nah, habis itu dia mati lagi. Dia mati, Kak. Semua itu Ya, semua yang Alfa dan Omega tadi siapa? ya. Yang Alfa dan Omega siapa? Yesus sebut dirinya, akulah Alfa yang Omega. Aku telah Oke. mati dan aku hidup. Berarti dia Tuhan karena dia Alfa dan Omega, betul? Dia firman Allah. Ya firman Allah karena dia Alfa dan Omega, betul? Ya, firman tidak diciptakan. Firman itu satu dengan Allah, Yohanes 1 ayat 1. Oke, kalau Anda anggap, tapi firman Allah, Allah bukan? Dia sehakikat, dia sehakikat. Hakikat, oke. Berarti Allah ya, karena sehakikat. Kalau Anda menganggap dia sehakikat dengan Allah karena dia Alfa dan Omega, kenapa kamu nggak Karena dia menuhankan firman. Melkisedek? Melkisedek itu Alfa dan Omega, Mbak. Ibrani 3 ayat 7. Nah, itulah membran. Jadi kalau Membran dipikir- apa ini Melkisedek kok makanya, membran apa? itulah Yesus yang dia dalam wujud Mana Alfa dan Omega itu Melkisedek Yesus? Teofilus, Kak. Dia seperti itu, Kak. Dia menyatakan waktu dia ke Adam juga itu, makanya dia bilang gini, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Melkisedek itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Yesus punya ibu, Mbak. Anda Itulah bilang dia Melkisedek, ini gimana? Itulah firman Atau yang Melkisedeknya? terserah kakak percaya atau tidak. Itulah firman yang sebelum jadi Yesus itu dia pernah menyatakan diri bentuknya Melkisedek. Dia pernah menjadi itu yang- Melkisedek itu nggak punya ketemu bapak, nggak Abraham. punya ibu. Ibunya Yesus tahu kan namanya? Memang dia tidak berbapak dan beribu. Lu kok Anda bilang sama orangnya? Firman itu tidak berbapak dan beribu, makanya yang awal dan yang akhir, Kak. Melkisedek kok firman? Di situ tulisannya Melkisedek bukan firman. Iya, Ini kok jadi firman? Itu penampakan diri dari firman Teofani. Penampakan Kak. apa? Itu penampakan Teofani. Sebelum dia bentuknya Yesus, dia menyatakan diri banyak, Kak. Dia di Abraham juga dia menyatakan diri. Waktu Abraham ditemui tiga malaikat ini, salah satunya Yesus yang menyatakan. Makanya nanti Satunya Yesus. Ya, Nanti terserah Yesus Anda ketemu percaya atau Abraham tidak. menurut kamu. Ya, Ini ceritanya ada-ada aja ini. Yesus ketemu Abraham. ada. Dia sebelum menyatakan dirinya sepenuhnya manusia itu. Yesusmu firman- itu baru lahir dilahirkan oleh Maria, Kak. Gimana ceritanya ketemu Abraham? itu Aduh, Yesus ini. sudah ngomong. Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi aku sudah Dia ada. ngomong begitu, tapi ngomong ketemu Abraham nggak ada, ngarang sendiri Anda Dia ceritanya. ketemu, bahkan itu Musa sama Elia tuh datang ya. Itu gimana Anda kok ngarang cerita Alkitabnya nggak ngomong begitu? Kok ngarang Emang sih, di mana Kak? Yesus ketemu Abraham itu ayatnya? Di situ yang ketemu itu Malat Yahweh, di situ 3 orang. Kok Anda Nah, bilang salah itu. satunya Yesus? Emang terus itu ditulis Yesus di situ? Dia belum berbentuk manusia. Sebelum itu firman itu dia pernah Setan menemui bentuknya, Abraham. kalau belum manusia. Makanya dia bilang Abraham itu berbahagia menerima kejadiannya. Bahkan itu waktu di gunung itu dia berubah mukanya jadi cahaya itu, yang lihat Petrus, Yakobus itu didatangi Elia. Nah, sama itu mereka bersuka atas keharinya Yesus. Nah, kakak baca itu di Matius 17 itu. Matius 17. Kemudian 6 hari Kan kemudian gini Kak, ya. Yakobus Kan ini gini. lihat. Ini lihat, Sekarang Yesus menurut berubah kakak, rupanya, wajahnya menurut bercahaya. kakak Dia lihat Musa sama lebih hebat. Elia. Coba. Menurut kakak lebih hebat mana, Elia apa Yesus? Elia ini hadir di bumi ini hanya karena keinginan laki-laki. Dia kan dari perkawinan, Kak. Ya jelas hebat Yesus lah, Kak. Duh, kalau hebat Yesus, kenapa Elia bisa naik ke surga tanpa mati? Yesus mah kan mati dulu baru naik ke surga. Kok bisa Anda bilang lebih hebat Yesus? Nah, karena Yesus bisa Elia merebut mati nggak iman. menurut Anda? Saya tunjukkan datanya kalau Elia mati, coba. Tidak hanya Elia, Henok pun terangkat. Dia Henok tidak pun lewat juga nggak kematian. mati. Kenapa Anda kok nggak menuhankan Henok? Karena mereka nanti tuh dua saksi ini akan turun di akhir zaman. Baca kitab Wahyu. Elia dan Henok Saya nanti nggak tanya akan dia turun di mana. Saya nggak tanya Itu itu nggak lebih hebat, hebat Kak. mana.
Itu nggak hebat kalau dia tidak mengalahkan maut. Lu Yang nggak hebat pakai mati kok Anda bilang nggak hebat. Yesusmu mati dulu naik ke surga kan? Pakai Harus acara mati. mati. Upah Harus dosa mati. adalah mati. Iya, karena supaya merebut. Elia mati nggak? Sekarang saya tanya, Elia mati nggak? Itu tidak hebat, Kak, karena itu nanti Lu dia kok masih tidak ada hebat? Elia pelayanan. langsung naik ke surga. Anda bilang nggak hebat? Nggak mati Elia Dia nggak itu. ngalahkan Henok juga maut. nggak mati. Nggak ngalahkan maut, berarti nggak ada yang nggak Lu bisa kalau nggak mati itu menurut Anda dia ada dosa. Kan upah dosa adalah maut. Mati dulu baru kan dia berdosa. Tidak, dia Kan tidak dia nggak berdosa. mati. Dia menebus Kristus menebus kita dari kutuk dosa. Nah, kalau dia memang orang berdosa, dia tidak bisa dibangkitkan, Kak. Karena itu dia bangkit, dia bisa merebut kunci maut itu, Kak. Itu hebatnya pemberitaan. Kunci Bangkit, pemberitaan. iya kan Kristen sama-sama itu di sini. dibangkitkan. Nah, Lazarus juga dibangkitkan, nggak ada bedanya sama Tidak Tuhanmu. ada, hanya Yesus yang saat ini. Kakak punya junjungan aja masih dalam kubur kan saat ini. Nah, Ya memang, terus kenapa Wong manusia kok dia? itu hebatnya Emang Yesus. kenapa kalau dikubur? Manusia bukan Tuhan. Ya Yang berarti bilang tidak dia ada Tuhan lebihnya. siapa? Tidak ada kabar baiknya yang bisa Kok nggak mengalahkan ada kabar baiknya? Kok Anda menyimpulkan? Memang Anda tahu gak ada kabar baik, ada. Nah, Aneh itu ini. karena dia juga sampai pada maut saja. Berarti kan tidak ada kabar baik gitu loh. Kalau Yesus itu kan Logikanya sudah gini mati, loh Bang. Kak Deborah ya. Logikanya gini. Yang namanya Tuhan Kak, yang bikin surga, yang bikin neraka. Sama kayak saya bikin onde-onde. Gak mungkin saya ada di dalam onde-onde yang bikin saya. Surga yang bikin Tuhan, ngapain Tuhanmu ada di dalam surga? Aneh Anda. Surga yang bikin Tuhan. Kenapa Tuhanmu ada di dalam surga? Kan Ya, nggak lucu. Ya itu karena akal Saya Anda kasih ini contoh, yang Anda saya warisi bikin dari bakso Adam sekarang. Hawa. Bakso buatan saya. Lalu saya berada di dalam bakso, kan konyol bakso yang bikin saya kok saya di dalam bakso. Itu kan pemikiran Anda yang akal pikirannya sudah Pemikiran jatuh. Anda, ya. Karena Adam dan Hawa makanya Anda Ya tidak namanya mau. Tuhan itu ngapain ada di surga? Surga dia yang buat. Ini. Ngapain juga? Ini dengar. Kan pertama itu kan Adam dan Hawa itu di Taman Eden toh. Karena ketidaktaatannya akhirnya kita di bumi ini semua toh. Akhirnya kita keturunannya Taman Eden ada di mana? Kok Anda sekarang kita di bumi? Saya tanya Anda, menurut Alkitab Taman Eden di mana? Ya mana ditahu itu kan sesuatu Lu yang Alkitab mau ngomong kok Anda nggak tahu? Dia ada di Irak loh Taman Eden Kak. Ini baca Alkitab nggak sih hostnya? Irak di mana? Itu sesuatu dia ditutup dengan kerup. Jadi kita punya mata Oke, fisik saya nggak bisa melihat. bacakan Alkitabmu. Taman Eden Aku udah diapit 4 sungai di dalam Alkitab. Namanya tapi Sungai Ufrat, ditutup. sungai Tigris, Sungai Gihon, sama Sungai Sihon. Anda baca Alkitab enggak, Iya, Kak? tapi dia ditutup dengan kerup. Kalau dengan kerup Oke, itu sekarang mata saya nanya, manusia nggak Tigris bisa Eufrat yang Anda tahu di melihat. peta di negara mana? Coba. Tidak masalah di situnya, dia sudah Oh ya ditutup sama masalah, kerup. Anda bilang tadi sebelumnya dia di Taman Eden, kemudian di bumi. Lah Taman Edennya aja di bumi. Emang mau kemana kalau nggak di Mana bumi? tahu itu di bumi. Lu Alkitabmu yang ngomong, bukan saya. Ini gimana ini hostnya? Itu kan Yang ngomong ditutup sama Alkitabmu kerup. diapit 4 sungai. Kok saya Kan kok tidak dibilang ditulis saya di situ tahu di gimana? bumi. Berarti nggak benar bukumu. Bukan, Salah. itu kan ditutup kerup. Kakak baca ini. Baca tutup. Anda tunjukkan di mana ada tutup kerup di situ. Kejadian 3. Mana? Ia menghalau mereka itu dari sebelah Taman Eden. Nah, ditempatkannya beberapa kerup dan pedang yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar. Nah, kerup itu apa sih? Ya sesuatu yang keilahian yang nggak bisa kita lihat dengan mata. Kerup itu malaikat. Kak ini nggak paham berarti. Kerup itu malaikat. Udah nggak usah ngomong kerup. Sekarang saya nanya di mana posisinya Taman Eden. Kalau sudah ditutup itu mata fisik tidak bisa Kerup melihat. itu malaikat kakakku. Ini Malaikat ngerti itu Alkitab kamu enggak nggak Anda? bisa ngelihat, mata fisikku itu kok nggak bisa ngelihat malaikat. Itu makhluk Nggak usah surgawi. ngomong bisa lihat apa enggak. Taman Edennya ada di mana menurut Alkitab, kan begitu jawabannya. Kalau saya bisa menjawab malah saya Di bumi sesat atau ikut bukan? kamu karena itu sudah ditutup. Lu ada Alkitabnya kok bilang sesat. Teman-teman yang belajar Alkitab Taman Eden di mana? Tolong dibantu jawab dia hostnya. Iya itu kan di taman. Kok dia di bilang sana sesat? ada Alkitab lukisan. yang ngomong Taman Eden di Irak dia bilang Bukan. sesat loh.
Apa kau bilang di Irak? Itu kok malah sesat. Karena itu rahasia ilahi. Loh, Itu sudah Taman ditutup. Eden diapit 4 sungai, Sungai Ya, kalau ke Eufrat, Irak Sungai berarti kau cari Tigris, sudah Sungai ke Irak Sihon, sana. Sungai Gihon itu Kamu Irak, lawan Deborah. sekali jadi manusia. Kalau di Irak tuh kau cari sudah itu Taman Eden tuh kau cari sana, dapatkah tidak Taman Eden sana? Itu orang Irak mungkin sudah di Ya Taman nggak Eden. tahu yang ngomong Alkitabmu berarti Mana? dusta Alkitabmu. Anda ngomong begitu. Tidak, karena Anda dari tadi saya lihat membaca Alkitab itu hanya untuk mencari-cari kesalahan. Kamu tidak Loh, dengan gimana berarti nggak benar kalau Taman Eden diapit 4 sungai, Kakak Tidak. Deborah? Itu Ya betul, biar tapi ditanggapi yang dia nonton. sudah Penonton Kristen juga banyak loh. Iya, tapi dia sudah ditutup kerup, Kak. Ngerti nggak? Ditutup. Itu berarti batas pandang Ya, manusia. kerup juga itu nggak bisa malaikat, Kak melihat. Deborah. Anda tahu nggak kerup itu apa? Iya, mau malaikat, kamu apa kan tertutup. Dia nggak bisa Ya dilihat. oke, andai kata Anda tutup itu ditutup terop misalkan ya, terop manten misalkan. Yang saya tanyakan posisinya di mana itu lokasinya? Apa pentingnya untuk Anda mau nanya itu? Ya Yang penting penting kalau kamu Anda nggak bisa bilang ada masuk. di Irak terus diusir ke bumi lah, Irak aja ada di bumi diusir dari bumi ke bumi kan nggak lucu. Itu kan Sama-sama buminya Anda bilang diusir. itu kan versi Anda yang pasti Taman Lu kok Eden versi? itu. Iya, karena kalau Oh, sama-sama di versi bumi nggak saya mungkin gimana ini teman-teman? kalau itu ada dia sama dengan keadaan di bumi yang penuh onak dan duri ini, tidak mungkin tuh diusir menjadi suatu penderitaan. Nah, ini Lo kalau Taman Eden kitabmu itu ngomong yang begitu mana? berarti kitabmu nggak benar. Bukan tidak benar, tapi Anda dari tadi gimana ya? Saya lihat itu semua negatif gitu di mata Anda, tidak ada sesuatu yang positif. Gitu. Lo gini. Gitu. Anda Apa tidak buka. positif? Gini, Anda kalau buka. kakak mah, Hmm. kalau kakak berpikiran begitu ya berarti itu sudah nanti kak punya uang pergi ke Irak sana. Ada nggak itu Taman Ya, Eden? ngapain saya nggak percaya Alkitabmu? Ngapain kamu suruh saya ke Ya kan Irak? kau ngomong Kalau gitu, kan? Alkitab itu kitab, lo itu kan kitab sucimu gimana sih Deborah? Ya iya, makanya kan saya sudah menjawab. Kok Anda Itu- ngomong saya yang ngomong, kitabmu yang ngomong kan kebalik ini omongan kayak begini. itu Nah, Firdaus terus ngapain saya harus nuruti omonganmu, nuruti kitab sucimu? Itu kan bukan iman saya di Irak itu. Bukan Iya kan nggak imanku. ada disebut di sini Irak. Kok kamu Loh, ini Tambah pendetamu yang ada yang di ngomong dunia itu. Alkitabmu juga konfirmasi di situ. Oh, Nggak bener berarti. dengar ini. Oh, itu udah Pak Selanjutnya Hermawan itu. sabar, makanya Naikkan itu host makanya Pak bacanya. Hermawan. makanya Oh, baca. sampai batuk Selanjutnya hostnya. Tuhan Allah. Sampai sabatu itu kalau ditanya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia, dibentuknya dia. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon yang menarik baik. Ada suatu sungai mengalir Eden yang membasahi taman itu, dan di situ berbagai 4 cabang, namanya Pison, yaitu yang mengalir di tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas negeri yang terbaik di sana ada Damar, Berdoa, dan Krispon. Nama sungai yang kedua adalah Gihon yang mengalir mengelilingi tanah Kur. terus Yang lainnya. dan sungai yang ketiga adalah Tigris, ya ini yang mengalir sebelah timur Asyur. Udah itu Dan ada sungai petanya yang itu keempat Tigris, ada Gihon, Efrata. Sifon, ya Eufrat itu ada petanya di Irak itu, masih ngeyel orang ini. Iya, Ada tapi petanya itu, sungaimu yang kamu sebut. Dia kota terhilang, tempat terhilang gitu yang nggak bisa dilihat batas manusia, ngerti nggak? Kalau bisa dilihat manusia Kitabnya nggak itu, ngomong dia tempat terhilang, yang ngomong kan kamu. iya di saat mereka belum jatuh ini nyata, tapi ketika jatuh itu ditutup, ngerti nggak? Kita nggak bisa lihat lagi mata kita, itu kenyataannya. Berarti nggak benar. Bukan tidak benar, kamu ini dari tadi pikiranmu yang negatif. Lu kan Bang, tinggal ingat, dijawab Bang. Kak, itu benar nggak Bang. Eden di Irak atau enggak kan gitu Karena kamu diskusinya. menambah di situ nggak ada tulisannya Irak. Irak itu negaranya juga baru merdeka tahun berapa? Ini bukan itu nambahi apa? Kak, Sungai Efrat, Sungai Tigris itu di peta itu ada, dan yang diapit negaranya itu Irak namanya. Anda baca peta nggak sih Kak? Aduh. Saya baca itu pun peta juga, itu baru dibikin manusia ke abad berapa. Ini kan awal penciptaan manusia, Kak. Ini kan berbeda. Bumi ini kan sudah berevolusi, Kak. Seperti Oke, itu. Dan sekarang itu kan saya sudah nanya lagi. Sudah Oke. ditutup sama kerup, kok kau melawan. Saya Seperti nanya itu. ya, Kejadian 2 ayat 17 ya. Coba Kakak baca, saya mau nanya. Pada Tetapi hari engkau memakannya, pastilah engkau Orang- mati.
Ini isinya gini kok. Ya kedua 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik. Iya, kejadian 2 ayat 17, tetapi yang baik dan yang jahat jangan engkau makan. Iya, pasti engkau mati ya. Bener ya. Iya. Pada hari engkau memakannya, buah pengetahuan yang baik dan buruk, pastilah engkau mati. Oke, setuju? Setuju, mati dia memang. Setuju. Sebentar, saya tanya dulu. Makan nggak Adam? Makan, istrinya duluan udah dikasih ke Habis Adam. makan modern nggak dia? Ya, kakak makanya cerdas. Manusia itu punya dua fisiknya dari tanah. Dia itu punya roh. Ini gimana sih ditanya mati nggak habis makan kak? Kan Iya, tinggal rohnya anda mati. jawab. Rohnya Di mana mati. di situ ada tulisan rohnya mati? Coba anda Nah, tunjukkan ayatnya. Buktinya ini Ini Allah. kakak bisa ngarang cerita yang nggak ada tulisannya di Alkitab ini. Gimana Itu ini? bukan ngarang cerita, itu karena Anda selalu berpikiran negatif, kawan. Iya, saya ikuti omonganmu rohnya mati. Coba ditunjukkan ayatnya mana di situ rohnya mati. Itu waktu Allah jalan tuh langsung dia takut, dia sembunyi. Nah, dia langsung Oh, merasa main peta takut. umpet Anda, main peta umpet, Tuhan. Dia jadi takut. Dia lihat kehadiran Allah itu takut. Ya Padahal kalau dia biasanya sembunyi dia hidup enggak? Atau sudah jadi mayat? manusia itu punya tubuh sama roh. Artinya apa? Gambar dirinya itu sudah hancur, Kak. Ini kok itu ngomong Tuhan gambar diri, orang nanya menyesuaikan. mati apa enggak, dia jawab gambar diri, kan nggak nyambung ini obrolan. Rohnya mati, terputus, Kak. Rohnya terputus. Tubuh itu Pada nanti saat dia makan mati enggak, kak jawab aja langsung mati itu. Langsung mati. Lah kok buktinya ngapain Anda bilang sembunyi kalau dia mati? kan Ini rohnya. gimana sih? Emang mayat bisa main peta umpet? Makanya kakak itu cerdas. Manusia itu Ini punya bosnya gimana sih? tubuh. Manusia itu Anda punya bilang tubuh dia sama habis roh. makan mati. Tapi Kayak terus gini. Anda bilang dia bersembunyi di balik pohon karena ada Tuhan, langkah kakinya sepatunya terdengar. Terus Adam main peta umpet setelah Anda bilang mati. Ini konyol ini omongan ini. Itu bukan mati secara fisik, itu akan mengikuti. Ya di mana Kak. kalau nggak mati Artinya, secara fisik? Tunjukkan datanya. rohnya itu terputus dengan Allah, makanya Oke, di mana Anda tata rohnya terputus? Anda tunjukkan. Ini ngarang cerita ini, oten-oten ini luar biasa orang cerita teman-teman. Itu bukan mengarang, itu kakak karena selalu bernegatif thinking. Kakak lupa. Saya kakak nggak lupa. negatif kalau kakak Nanti tunjukkan malam ada kakak tiba-tiba tulisannya. almarhum itu menyesal loh, Kak. Hati-hati, Maksudnya? Kak. Ya kakak Ya kan itu nggak kan tahu sampai kapan. jangan mendoakan orang mati dong, masa dosa kayak begini. Makanya Ngapain gini, Anda jangan- mendoakan orang? Doakan yang baik-baik kalau Anda orang Makanya. baik gitu loh. Enggak, Kok makanya mendoakan orang jadi almarhum ini gimana ini? Enggak, aku nggak mendoakan, cuman Lah, jangan kakak, ngomong begitu kak. Masa saya didoakan mati? aku nggak doakan, cuman kakak ingat kakak ini fana, itu aja. Apa? Kakak ini fana, kakak nggak tahu kapan itu hari kematian datang, tiba-tiba habis sholat Jumat Apa sih saya. kok ngomong fana? Kok Makanya bingung? hati-hati. Orang nanya Adamnya mati apa enggak, Anda bilang Iya, mati, hati-hati, tapi habis itu hati-hati, main Kak. peta umpet. Anda ini ngomong apa gitu loh? Iya, hati-hati aja. Aku cuman bilang itu, Kak. Loh, ini udah mendoakan orang jadi mayat ini Aku hostnya. tidak Gimana ini? mendoakan. Aku Kok saya cuma ngobrol baik-baik didoakan mati? ya Gimana? kalau kakak hendak untuk mencobai saya, niat baik kakak nggak bagus. Ini mencoba ya, apa kak? Kita ngobrol loh, santai loh kok Nah, digini. silakan Kak, silakan. Ya aku cuma bilang kakak hati-hati aja, kakak ini Loh fana. kan ini aku diancam katanya mau dimatikan ini teman-teman Kok gimana? aku dimatikan? Emangnya aku punya kuasa apa? Lah Cuma Anda kok ngomong begitu? Janganlah kak ngomong begitu kan nggak baik. Loh, aku juga kan nggak tahu kalau tiba-tiba begini langsung saya Ya meninggal. itu kan urusan saya sama Tuhan, tapi kakaknya kan sama. jangan mendoakan orang lain. Kan kita Aku tidak diskusi baik-baik. mendoakan. Aku tidak mendoakan, cuman aku bilang hati-hati aja gitu. Ya sudah, Ya, ini terima kita. kasih kalau Anda bilang hati-hati kan gitu. Ya. Tapi jangan doakan orang mati dong. Masa Yesus ngajarkan gitu? Ya kan? Sampai mana tadi? Oh ya main peta umpet ya. Tetapi kejadian. Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakan terbuka ini ya, perempuan tuh maka terbukalah mata habis makan buah itu langsung matanya mereka tuh terbuka. Kalau mata bahwa terbuka itu mereka orangnya mati telanjang. apa enggak kak? Mati enggak? Dulu saya baca dulu. Lalu ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu. Langsung dia itu takut, itulah Iya, mati. kalau dia bersembunyi berarti dia dalam kondisi hidup atau kondisi mati? Yang Bukan jujur fisik. dong. Berbicara itu tidak secara Oke, fisik. anggap Kak. aja Orang mati itu rohani deh. rohaninya Kalau dulu. oke ya, di mana Mati Anda tulisan rohani. mati rohani? Silakan Anda tunjukkan mati rohani.
Ini sudah sangat jelas bahwa dia takut Lu yang kepada ngomong mati Allah rohani, kamu kok sudah sangat jelas, terus taunya dia mati rohani, mana ayatnya, tulisannya? Yang ngomong Ini- mati rohani kan hostnya. Ini Alkitabnya dengan- ngomong Kak mati rohani. Ya itulah namanya kelicikan. Kakak mau ya mulutnya dipakai sama ini. Si jahat Kok itu. gitu sih? Kasihan Kok gitu? sayang, Jangan ya, kasihan gitu kakak. dong. Aku cuman kasihan sama kamu kakak. Aku Ya kasihan. jangan gitu dong doanya, Kakak, nggak boleh kakak kan. kok mau gitu lidahnya pikirannya dipakai oleh iblis mencobai gitu. Hmm. Ini diskusi kamu kan Iya, mencobai nggak apa-apa, nggak apa-apa. kakaknya, Aku nggak tuh boleh apa-apa. Aku gitu. cuman kakak semoga malam ini Loh, kakak bisa didoakan ya aku gimana nih beneran saudara-saudara. kebenaran loh. Tadi kan saya sudah bilang Yesus megang kunci kerajaan maut kan. Jadi kalau percaya Yesus, kakak nggak usah takut dengan kematian. Siapa yang percaya? Saya nggak percaya kok. Gimana ini? Oh iya, tapi Nah. nanti akan percaya seperti saya bisa percaya kepada Yesus. Amin. Ya kak Ya, apa-apa kan. jadi kakak mau percaya atau tidak percaya di sini fakta sejarahnya, fakta kelakuan udah ada. Si Adam ini sembunyi kak. Pada pertama itu sebelum dia makan itu dia berbincang-bincang dengan Allah enak. Nah, setelah dia memakan itu langsung dia terputus, dia tidak bisa lagi. Ini loh kak Deborah, yang kita bahas kan pada hari dia memakannya dia itu mati. Langsung kan mati langsung itu Nah kok makanya dia sembunyi? Anda bilang sembunyi gimana sih kak? itu fisiknya dia masih ada Ya, kak. terus Tapi kalau mati nggak fisik itu mati apa? Mati rohani? Mana mati tulisannya mati rohani? Seperti kakak ini mati rohani. Astagfirullahaladzim. Kakak ini mati rohani juga. Kakak nggak bisa Wah, aku komunikasi dibilang dengan mati Tuhan. rohani katanya. Iya, secara rohnya itu mati kak dia. Kalau kakak percaya nggak percaya, inilah faktanya dia takut kepada Allah dan dia akhirnya diusir. Nah, ini akhirnya itu kakak sekarang ini pun tidak mampu untuk berkomunikasi dengan Allah. Ya sekarang saya tanya, ketika Adam makan buah itu dipengaruhi oleh iblis, Allah tahu nggak? Allah maha tahu kak. Nah kok dibiarkan kenapa sih? Nah, itulah Katanya hebatnya Allahmu Tuhan. kasih. Ya, tapi dia Kok bukan dibiarkan? kasih. Dia bukan kasih yang cemen, yang nggak tahu aturan. Ini kok Tuhan tuh kasih punya cemen tatanan. gimana? Tuhan itu punya tatanan. Dia hakim yang adil. Dia menciptakan itu bukan Itu robot, loh. Kak. Dia menciptakan manusia yang punya kehendak bebas. Jadi Tuhan mau itu kalaupun dia tunduk taat itu karena kasih. Nah, kalau dia bisa memilih kehendaknya sendiri, itulah hebatnya Tuhan. Nggak bisa karena Tuhan Menciptakan sudah kita manusia memilih. Nggak ada sempurna. itu free will. Kalau ada free will Tuhan nggak memilih. Tuhan mau memilih di kitab Yohanes tadi. Ya memilih, Nggak ada. tapi kan kau mau dipilih atau tidak? Nah, Tuhan pun Loh, menciptakan. Tuhanmu kan memilih. Kalau Tuhan sudah memilih, apa itu free will? Kecuali bukan Tuhanmu yang memilih, saya Itu yang karena memilih. Anda berarti free will bernegatif itu ada. thinking. Kok Anda bilang ada free will kalau Tuhan yang memilih? Tuhan itu merancangkan Adam serupa dan segambar dengan dia. Dia itu sangat mulia, tapi karena dia itu lebih mendengar iblis,